Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam harmoni. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Ahmad Nursyadi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Saya juga merupakan seorang kepala sekolah di SMA Islam Ihya Ulumuddin Nusufiyah Amuntai. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 mengenai materi IPA kelas 10 pada materi global warming. Untuk lebih jelasnya, berikut praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat? Bahagia lah hari ini. Bahagia. Alhamdulillah kalau bahagia. Hari apa hari? Bahagia hari. Oh, senyum bersinar. Senyum bersinar. Ya kan? Sapi. Alhamdulillah. Saufia kan Saufi panggilannya. Oke. Oke, jumpa lagi sama saya hari ini seperti biasa, Bapak ganteng ya kan? Betul enggak? Kan ganteng semuanya perempuan. Sama Pak Ido di belakang ganteng juga tuh, ya kan? Jadi hari ini kembali lagi sama saya yaitu materi IPA. Kan sebelumnya, oke, ada yang udah hadir hari ini? Lengkap, alhamdulillah lengkap. Nah, jadi agar lebih hikmat, seperti biasa kita mulai kelas ini dengan doa. Hari ini saya minta siapa ya? Hari untuk memimpin doanya. Hari. Taib. Astaghfirullahaladzim. 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 Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, sebelumnya kan sudah belajar tuh tentang kimia hijau, ya kan? Ada lagi tuh energi terbarukan, ya. Nah, hari ini kita akan masuk kepada materi baru, ya kan? Kira-kira apa materinya? Tahu enggak? Enggak tahu. Gak baca buku nih. Oh, enggak buka buku. Oke, jadi hari ini akan kita coba masuk ke materi baru. Nah, pertama-tama pandang ke TV di atas. Nah, itu ada dua gambar. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, apa itu bacaannya? Isma. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan tanah itu kumarau, katanya Isma? Ya, betul juga. Yang lain mana yang lain? Satu-satu, tiga tuh. Panas bumi, suhu, ya bagus, betul juga. Belakang, pada tahu? Sudah diwakilkan sudah. Nanti sama. Sofia sama. Nah, jadi apa tadi alasannya? Karena kumarau dan peningkatan suhu. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kira-kira apa?
perubahan iklim yang ekstrim. Oke, panas sebenarnya. Terus yang kedua itu yang dalam selimut. Dan Hari baca Hari. Mengapa pada saat ini Anda lebih nyaman menggunakan selimut? Bisa dibayangkan mengapa demikian. Nah, bisa bayangkan kenapa demikian? Lihat, karena dingin, menggigil, sering meriang, menggigil. Ya. Mana Aisyah? Kenapa Aisyah? Karena menghangatkan. Oke. Nah lihat nih kau karena menghangatkan katanya. Asik, bagus juga deh. Makara? Sama. Aduh ya, bisa jadi karena menghangatkan. Ya kan? Kenapa? Karena selimut itu mengurung panas, ya, kita merasa hangat. Jadi menghangatkan. Bagus jawabannya ya. Nah, kira-kira kalau kita bayangkan itu ke yang selimut tadi, kita bayangkan ke dunia kita bagaimana? Yang kita dalam selimut tadi, kita bayangkan ke alam kita bagaimana? Panas, ya kan? Panas. Kira-kira apa penyebabnya? Tidak ada ruang. Cahaya terpantul. Ada oksigen ya Safia. Oke. Nah jadi jika kita bayangkan ke dalam dunia kita selimuti nih tutupi. Kira-kira kan panas. Nah panas, ya kan? Nah jadi itulah yang akan kita hari pelajari. Mengapa dunia kita menjadi panas? Mengapa tanah itu menjadi piring perontang? Karena kepanasan. Nah jadi konsep ini namanya konsep pemanasan global. Jadi hari ini akan kita pelajari tentang pemanasan global. Nah, ada yang ditanyakan sampai di sini? Ada tak? Tak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, jadi tujuannya hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu menilai penyelesaian masalah apa yang tepat untuk mengatasi pemanasan global. Nah itu. Jadi apa kira-kira manfaatnya kalau kita belajar pemanasan global? Manfaatnya gimana Azlina? Oke, bagus ya. Kenapa? Iya, kata istimewa mencegah terjadi pemanasan global. Bagus. Nah, jadi manfaatnya adalah kita bisa mendapat solusi bagaimana mengatasi pemanasan global. Nah, itu namanya adalah manfaat setelah mengetahui tentang materi pemanasan global. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tak ada. Nah, kalau tak ada saya lanjut. Sebelum saya kasih simak video. Kayaknya sebenarnya besok nih. Semangat dong. Jadi seperti biasalah kalau kita sudah mulai lesu, kita perlu semangat. Kita gunakan aja yel-yelnya Iyun. Gimana? Setuju enggak? Setuju kan? Nah, saya yang mimpin nih. Kalau saya bilang manjada, jawabannya apa? Kalau manjada wajada? Yes, we can. Allah. Oke, saya mulai. Manjada. Wajada. Manjada. Wajada. Manjada. Wajada. Manjada wajada. Yes, we can. Allah. Masih kurang semangat nih. Ada gerakan. Diam aja nih. Ayo gerakan dong. Oke, lanjut ya. Saya ulang. Atau siapa yang memimpin nih? Siapa yang memimpin? Azlina. Saya aja lah. Oke, saya pimpin ya. Saya ulang. Manjada. Wajada. Manjada. Wajada. Manjada wajada. Yes, we can. Allah. Kenapa hari? Nah, dia belum senyum adanya. Sekarang kita lihat videonya.
video tersebut identifikasi masalah apa yang akan terjadi. Silahkan tulis di bukunya ya. Saya kasih waktu selama 5 menit. Sudah. Nah, jadi masalah yang antum utarakan, kira-kira apa masalahnya? Saya minta Isma, apa masalah yang antum temukan di sana? Nah, itu masalah dari Isma. Azina. Ya, mungkin tidak tuh. Ya, bagus ya. Nah, bagus ya, itu memang masalah utama kita hari ini. Nah, untuk mengatasi masalah itu, makanya kita hanya akan kerja kelompok ya. Jadi nanti ada LKPD yang antum kerjakan, terus nanti bagi kelompok. Nah, berikutnya kita akan bagi kelompok. Seperti biasa, saya panggil secara acak. Ini siswanya ada 13. Artinya ada satu kelompok, ada yang 4, ada yang 5. Nah, seperti biasa saya panggil satu kelompok pertama. Catat. Kelompok pertama Lutfiyah Maghfirah, Izzatul Jannah, Rizka Aulia Mahfuzah, dan Aisyah Umi Khalwati. Ada 4 kan? Nah, yang kedua Alia Latifah Ismawati, Nahdia Atiqoh, Lia Agustina Wahyuni, dan Aziza Alia Mukbita. Sisanya kelompok 3. Sudah, silahkan bentuk kelompoknya. Sudah tulis nama kelompoknya. Nah, kalau sudah, silahkan baca masalah 1 pada poin 1. Silahkan dibaca poin 1. Nah, di sana ada wacana dan gambar. Buat rumusan masalah yang ada pada wacana ini. Nah, ya. Buat rumusan masalah yang ada pada wacana ini. Nah, silahkan kerjakan selama 10 menit. Buat rumusan masalah berdasarkan wacana di sini. Iya. Ada pertanyaan terkait instruksi pertama? Ada pertanyaan? Ya. Nah, silahkan dibuat rumusan masalahnya. Waktunya selama 10 menit.
langkah berikutnya. Langkah berikutnya tuh cari informasi. Nah, jadi eksplorasi di Google, eksplorasi di di dunia maya, cari informasi untuk menjawab apa yang antum permasalahkan. Nah, jadi di Google dan semuanya diskusikan dan tulis jawabannya di kolom 3. Silahkan kerjakan. Bapak beri waktu selama 10 menit. Penyebab masalahnya itu apa? Beda. Eksplorasi saya arahkan lagi. Nah, lihat pada form poin 4 ya. Jadi hasil eksplorasi kalian itu diskusikan lagi untuk jadi simpulan di form diskusi yang di bagian 4. Nah, terus jawablah pertanyaan yang ada di sini. Nah, jadi di sini ada 4 pertanyaan dijawab. Ini mendukung untuk hasil eksplorasinya, mendukung. Nah, jadi simpulannya menjawab rumusan masalah antum yang dibuat tadi. Ya, jadi rumusan masalah yang dibuat tadi, eksplorasi jawabannya apa, penyelesaiannya kayak apa. Nah, terus dibuat simpulan pada form diskusi. Nah, dan menjawab ada 4 pertanyaan yang ada di form diskusi, simpulannya. Ada yang ditanyakan? Kelompok 3 ada pertanyaan? Ada dah. Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 1 tidak ada. Ya. Nah,
Sudah paham? Ya, kalau sudah paham silakan kerjakan selama 10 menit. Iya. Selama 10 menit. Nanti setelah ini bentuk tim kampanye atau tim presentasi di depan. Ya, silakan. Sudah simpulannya apa? Sudah. Ayo stop, silakan stop sudah. Ya. Oke, silahkan tentukan siapa yang akan menyampaikan materinya di kelompoknya. Bagi-bagi tugas ya. Ya, silakan bagi-bagi tugas kelompoknya. Siapa yang akan menyampaikan menyampaikan materinya. Sudah. Ayo, kalau ya sudah silakan semuanya hadap ke depan kursinya. Maghfirah, Lutfiyah Maghfirah, kursinya hadap ke depan. Ya, hadap ke depan. Kursinya hadap ke depan, kursinya, bukan orangnya, tapi kursinya. Ya. Cukup serong saja. Nah, sudah. Saya minta kelompok 3 maju pertama. Ya, silakan kelompok 3 maju pertama untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain silakan buat pertanyaan, nanti ada sisi tanya jawabnya. Gimana kelompok 3 sudah siap? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan iklim global, apa saja yang terjadi yang harus kita lakukan untuk menjaga pemanasan global, apa dampak dari pemanasan global. Emisi gas rumah kaca mengurung bumi, panas matahari pun terperangkap. Penyebab perubahan iklim global diantaranya penebangan hutan, peningkatan gas rumah kaca, polusi udara, penggunaan CO2 secara berlebihan, polusi bencana, sampah plastik. Beberapa upaya sederhana untuk mengatasinya: mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menjaga kelestarian alam, mengontrol penggunaan listrik, mengendalikan limbah, melakukan sterilisasi. Dampak pemanasan global: cairnya suhu, meningkatnya suhu air laut, naiknya permukaan air laut, terjadinya wabah penyakit, kebakaran hutan, kabut asap, krisis air bersih, rusaknya terumbu karang. Hasil diskusi. Bagaimana
Sudah. Ada yang bertanya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa asap knalpot bisa membuat panas global meningkat? Karena kendaraan bermotor menghasilkan polutan yang bisa merusak udara. Cemari udara. Penimisan ozon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh pemanasan global ada kebakaran hutan, cairnya dibentuk, terjadinya wabah penyakit, kabut asap, krisis air bersih, naiknya permukaan air laut, peningkatan suhu air laut saat terumbu karang. Apa kalau bisa paham? Tepuk tangannya. Tangan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin diskusikan lagi. Gimana kalian katanya? Ada 2 buah mobil parkir di bawah terik matahari. Ada 2 buah mobil parkir di bawah terik matahari selama 1 jam. Nah, mobil A diparkir dengan jendela terbuka. Mobil B dengan jendela tertutup. Pertanyaannya, 1. Apa yang dirasakan pengendara mobil A dan B ketika masuk ke mobil? Yang kedua, berikan alasan pada setiap jawaban kalian. Nah, kira-kira apa yang dirasakan semisal Maghfirah lawan Isma pakai mobil di bawah matahari saking panasnya nih. Nah, ketika Maghfirah masuk ke mobil dengan kondisi yang berbeda, si Maghfirah tertutup, si Isma terbuka. Kira-kira apa yang dirasakan Maghfirah sama si Isma? Yang mana yang lebih panas? Yang tertutup. Nah, kelompok 1 kira-kira yang apa yang lebih panas? Yang lebih panas terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Nah, jadi itulah bayangannya yang namanya efek rumah kaca. Kalau kita masuk ke mobil yang di bawah matahari akan terasa panas. Nah, bayangkan bumi kita dikelilingi gas rumah kaca tadi yang sifatnya mengurung atau memantulkan kembali panas ke bumi. Nah, makanya itulah bayangannya tadi ketika masuk ke mobil yang terasa tertutup panas dan terbuka lebih dingin. Nah, itulah bayangannya. Kira paham? Paham? Nah, jadi kalau panas tertutup otomatis akan suhu kan meningkat, kan? Suhu meningkat, otomatis es akan mencair. Maka akan muncullah dampak meningginya air laut. Jadi itulah yang simpelnya kita diskusi tadi. Paham kira-kira? Nah, sudah, silakan kembali ke kelompoknya. Bukan, kembali ke kursinya masing-masing dan kembalikan Chromebook dan hasil diskusinya ke depan. Sudah kan? Nah, jadi mari kita simpulkan hasil kita baca tadi. Yang pertama kan ada tujuannya, yaitu membuat solusi untuk mengurangi dampak efek rumah kaca, ya kan? Nah, kira-kira apa? Saya minta Izatul.
Iya, langkah apa untuk mengurangi pemanasan global dan perubahan kaca? Terus AC. Terus apa lagi? Tiga R ya. Bagus sekali tangan. Nah, terus Sofia. Sampah plastik, apa lagi? Mengurangi sampah, reboisasi, ya bagus sekali. Tepuk tangan lagi. Nah. Sepakat itu semuanya cara-caranya untuk mengurangi dampak kaca? Sepakat. Nah, saya. Terus silakan lihat ke layar. Ada pertanyaan. Mengapa pesisir Jakarta akan tenggelam? Kira-kira apa, Adibina? Terus? Iya, bagus sekali tepuk tangannya. Yang kedua, mengapa ketika cuaca dingin enakan berada di dalam selimut? Nah, Santi, hebat nanti. Ya, menghangatkan ya. Apalagi? Iya, selimut mengurung panas katanya Lia. Cepat sekali tepuk tangannya. Ya, bagus ya. Terus, nah gagasan apa yang kalian lakukan untuk mengurangi efek rumah kaca? Yang tadi katanya si Izatul reuse ya, ada 3 R, reuse, reduce, dan recycle. Jadi itu ada simpel kita hari ini. Artinya gagasan utamanya adalah mereboisasi alam kita. Iya, mereboisasi alam sekitar kita. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, kita tutup kelas kita hari ini dengan berdoa. Saya minta Tanti pimpin doanya. Amin. Nah, alhamdulillah kita telah selesai melakukan pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di program berikutnya, masih bersama saya dengan Pak Ganteng atau Bapak Ganteng. Ya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.